Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini ya. Anda kan kasih kami teks Sirah Nabawiyah nih buat digali bareng. Misi kita hari ini ya buat memahami peta suku bangsa Arab sebelum era Islam. Kenapa sih ini penting buat Anda? Soalnya lanskap sosial ini panggungnya nanti buat peristiwa-peristiwa besar yang ya tahu sendirilah akan datang. Jadi gimana peta suku ini kebentuk? Terutama yang ngarah ke munculnya Quraisy di Mekah. Yuk, kita mulai aja. Iya, benar banget. Memahami konteks ini tuh krusial sekali. Teks Anda ini mulainya dari definisi Arab itu sendiri. Artinya kan padang pasir atau tanah gersang ya. Ngacunya ke Jazirah Arab. Lokasinya unik banget nih. Diapit Laut Merah, Teluk Arab, Laut Arab, terus batasnya sama Syam dan Irak. Secara geografis ini kayak benteng alami gitu. Tapi juga jadi persimpangan penting peradaban kuno loh. Menarik. Nah, di teks ini, para sejarawan kan bagi bangsa Arab jadi 3 kelompok besar ya. Ada Arab Ba'idah, itu kaum purba kayak Ad, Tamud gitu. Kisahnya lebih banyak jadi pelajaran moral lah, soalnya sejarah rincinya udah hilang. Terus ada Arab Aribah, ini dianggap Arab asli dari Yaman, keturunan Kohtan. Dan yang ketiga Arab Musta'aradah, keturunan Nabi Ismail yang terarabisasi. Kita fokus ke Arab Aribah atau Kohtaniyah dulu kali ya. Boleh. Jadi, kelompok Kohtaniyah ini pusatnya emang di Yaman. Nah, mereka pecah jadi 2 suku utama, Himyar dan Kahlan. Yang menarik di sini, itu migrasi besar-besaran suku-suku Kahlan. Dari Yaman, mereka gerak ke utara Jazirah. Kemungkinan pemicunya apa? Menurut teks Anda sih, bisa jadi karena tekanan ekonomi dari Romawi, yang mulai kuasai jalur dagang, atau ya konflik internal sama Himyar. Wah, migrasi besar ya. Jadi mereka pindah kemana aja tuh? Dan nyebar, cukup luas loh sebarannya. Contohnya nih, keturunan Ust, ada yang ke Oman, ada yang ke Hijaz. Nah, yang ke Hijaz ini penting, soalnya kelak jadi nenek moyangnya suku Aus dan Khozraj di Madinah. Oh, oke, yang di Madinah itu ya. Terus? Ada juga yang ke Mekah, jadinya Khuza'ah. Terus ada yang ke Syam, itu wilayah Suriah modern lah, jadi kaum Ghassan. Suku lain kayak Laham sama Juzam itu geraknya ke arah Irak. Sementara Bani Tayyi, mereka netap di pegunungan utara. Jadi perpindahan dari selatan ini benar-benar ngebentuk ulang peta suku di bagian utara sama tengah jazirah. Oke. Itu dari garis keturunan selatan ya, si Kohtaniyah. Nah, sekarang gimana dengan Arab Musta'arobah yang dari utara? Akarnya kan balik ke Nabi Ibrahim ya? Tepat sekali. Nabi Ibrahim kan asalnya dari Irak. Terus perjalanannya bawa beliau sampai ke Mekah, bareng Hajar dan putra mereka, Ismail. Waktu itu, Mekah masih kosong, belum ada penghuni. Nah, disinilah Ismail tumbuh besar. Teks Anda nyebutin, beliau belajar bahasa Arab dari suku Jurhum yang datang belakangan ke situ. Oh iya, ada detail menarik nih dari catatan kaki Al-Mansur Furi yang dikutip di teks Anda. Ada spekulasi kalau Hajar itu mungkin putri Fir'aun, bukan sekedar hamba sahaya. Ini agak beda ya dari kisah yang umum kita dengar. Wah, ya juga ya. Menarik banget itu perspektif tambahannya. Terus, gimana keturunan Nabi Ismail ini berkembang? Jadi, Ibrahim dan Ismail kan bangun Ka'bah tuh. Nah, Ismail punya 12 putra. Mereka jadi leluhur banyak suku. 2 nama yang paling menonjol dalam catatan sejarah itu Nabat dan Kaidar. Nah, di sini ada lagi nih contoh kompleksnya sejarah. Sumber, Anda ngutip pendangan As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi. Beliau berpendapat kalau raja-raja Ghassan, terus juga Aus dan Khazraj, yang tadi kita sebut dari Kohtan kan ya? Iya, dari Kohtan. Nah, menurut An-Nadwi, mungkin justru mereka itu asalnya dari Nabat bin Ismail. Loh, jadi ada versi beda soal asal-usul kelompok yang sama. Ini nunjukin sejarah nggak selalu lurus ya jalannya? Betul sekali. Ini ngingetin kita kalau catatan sejarah itu, apalagi yang dari tradisi lisan atau kompilasi beda-beda, ya bisa aja punya variasi. Sementara itu, garis keturunan Qaidar bin Ismail inilah yang netap di Mekah. Dari Qaidar turunlah Adnan, terus Ma'ad. Nah, Adnan ini leluhur Nabi Muhammad ke-22. Teks Anda juga nyatat kalau Nabi kadang berhenti nyebut silsilahnya sampai Adnan aja. Mungkin ini isyarat kehati-hatian soal akurasi data setelahnya gitu. Oh gitu, oke. Jadi dari Adnan inilah garis keturunan Nabi Muhammad SAW berlanjut ya? Dari Mudor ini lahir Kinanah. Dan dari Kinanah inilah muncul suku Quraisy.
Jadi Quraisy itu keturunan Fihr bin Malik. Quraisy ini nanti pecah lagi, jadi klan-klan yang lebih kecil, namanya kabilah. Salah satu kabilah yang paling terkenal ya Bani Hashim, asal Nabi Muhammad. Ada hadis penting juga yang dikutip di teks. Intinya, Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, terus Kinanah dari Ismail, Quraisy dari Kinanah, Bani Hashim dari Quraisy, dan Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Ini negasin garis nasab pelihan, gitu. Dan keturunan Adnan ini termasuk Quraisy, mereka nyebar juga atau gimana? Benar, mereka nyebar juga ke berbagai penjuru jazirah. Tapi Quraisy secara khusus itu konsentrasinya di Mekah dan sekitarnya. Awalnya sih mereka agak terpencar gitu, sampai datang tokoh namanya Qusay bin Kilab. Nah, Qusay ini berhasil nyatuin berbagai kabilah Quraisy dan ngangkat status mereka jadi penting banget di Mekah. Ini langkah krusial yang bikin Quraisy jadi kekuatan utama di kota itu. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, peta asal-usul bangsa Arab pra-Islam ini lumayan kompleks ya. Ada jejak kaum purba Baidah yang udah hilang ceritanya. Terus ada migrasi besar kaum Ariba, Kohtaniyah dari Yaman ke utara, dan ada juga garis keturunan Musta'arabah, Adnaniyah dari utara lewat Nabi Ibrahim dan Ismail yang ujungnya bermuara ke suku Quraisy di Mekah, suku tempat Nabi Muhammad diutus itu. Iya, intinya yang paling penting dipahami di sini itu gimana geografi, migrasi, terus persaingan dagang, hubungan antar suku, dan silsilah keluarga. Semua ini saling kait-mengkait membentuk fondasi sosial dan politik Jazirah Arab waktu itu. Pembagian dan keterkaitan antar suku inilah konteks langsungnya nanti pas Sirah Nabawiyah terungkap. Jadi kalau paham ini, kita bisa lebih dapat makna peristiwa-peristiwanya nanti. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda pikirkan. Teks Anda sendiri kan nunjukin ada beberapa versi cerita ya, atau ketidakpastian di beberapa detail sejarah. Kayak asal-usul Ghassan tadi, atau status Hajar. Gimana kalau kita lihat keragaman narasi ini bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai cerminan kekayaan dan kompleksitas masa lalu itu sendiri, yang mungkin emang nolak buat disederhanain gitu aja. Ya, sebuah pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut ya.